adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Berikut adalah adik-adik yang mengirimkan foto saat ibadah sekolah minggu lalu. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Baik adik-adik, karena kebaikan Tuhan Yesus kita dapat berkumpul di sini bareng kakak-kakak dan adik-adik. Walaupun kita bertemu di ibadah online. Adik-adik, hari ini sangat spesial, di mana hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita bangun berdiri, kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari adik-adik, mari tangannya kita mendengarkan doa dari yang dibawakan oleh pengajar. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Paling langit dan bumi. Amin. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, kita berdoa. Ya
Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut dengan kematian-Mu, dan Engkau telah menerangi kuburan kami, agar kami berpengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu itu. Kami tidak merasa takut lagi kepada maut, karena Engkaulah kepala kami dan kami anggota-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang.
kalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Bapa, sekarang kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paskah adalah salah satu perayaan yang membuat kita bersuka cita. Karena Paskah adalah perayaan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jika Yesus mati karena dosa kita, maka kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus menang melawan kuasa dosa, yakni maut dan kematian. Tidak itu saja adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kemenangannya melawan penderitaan, melawan kejahatan dan keburukan dunia ini. Nah, firman Tuhan untuk minggu ini dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang akan Bu Guru buatkan dalam video cerita berikut ini. Pagi-pagi benar, beberapa perempuan yang sangat mengasihi Yesus pergi ke kuburan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah. Perempuan-perempuan itu disebutkan dalam ayat 10, yakni Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Tetapi saat mereka sampai di kuburan, mereka sangat terkejut dan heran. Kenapa adik-adik? Karena mereka melihat bahwa batu yang menutupi kuburan Yesus sudah terguling dan kuburan kosong. Tiba-tiba ada dua malaikat datang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Mendengar hal itu, perempuan-perempuan itu langsung mengingat bahwa ternyata Yesus sudah pernah mengatakan hal itu kepada mereka. Tetapi mereka kurang percaya dan lupa akan perkataan Yesus itu. Nah adik-adik, setelah perempuan itu mengingat akan perkataan Yesus itu, mereka langsung pergi menjumpai murid-murid Yesus dan menceritakan tentang apa yang mereka lihat dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Namun adik-adik, murid-murid Yesus kurang percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lalu Petrus pergi ke kuburan itu dan melihat kubur Yesus kosong. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, dari video cerita tadi kita diberitahukan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Nah, cerita kebangkitan Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus itu menunjukkan kemenangannya. Dan itu adalah sukacita bagi kita. Karena Tuhan Yesus telah menang melawan kuasa dosa. Itu berarti bersama Yesus kita juga mampu menang dan meninggalkan perbuatan dosa, mampu meninggalkan kejahatan, dan mampu menang dari kemalasan kita. Kemudian
Cerita firman Tuhan mau mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu, supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita adalah Yesus yang mati, tapi juga Yesus yang bangkit, yang mengalahkan kematian. Makanya adik-adik, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan yang menang. Lalu bagaimana caranya bersyukur? Apakah hanya dengan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah bangkit. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menang. Tidak ya adik-adik, tetapi kita harus mempunyai hati yang taat, yang setia. Kita anak-anak Tuhan harus menunjukkan kemenangan. Kemenangan seperti apa, Bu Guru? Apakah kita harus membawa piala dan kita katakan, hore, hore, Tuhan Yesusku menang, Tuhan Yesusku bangkit? Tidak ya adik-adik, tetapi kita harus hidup yang benar. Kalau orang lain suka berbohong, kita jangan. Kalau orang lain suka melawan, kita jangan melakukannya. Kalau orang lain suka mencontek, kita jangan mencontek. Kalau orang lain tidak taat, kita belajar taat. Itu adalah orang yang menang. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang hidup berkemenangan. Kita menjadi the champion, menjadi juara. Oke adik-adik, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Adik-adik tetap semangat, tetap taat beribadah, tetap menjaga kesehatan, selalu rajin berdoa, dan saatnya waktu belajar, belajarlah dengan baik. Sampai berjumpa. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersuka cita Tuhan karena kami memperingati hari kebangkitan Yesus, yang membuktikan bahwa Yesus telah menang melawan kematian dan kuasa dosa. Kiranya kemenangan Yesus menjadi kemenangan anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, yang hidup taat, setia kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita menyiapkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Mari adik-adik, sebelum persembahan kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang.
pada kesempatan kali ini, kakak akan mengumumkan juara dari masing-masing lomba yang sudah kemarin adik-adik ikutkan. Nah, dalam perlombaan ini ada 5 juri ya adik-adik ya. Yang pertama dinilai oleh Inang Pendeta, yang kedua dinilai oleh Amang Manulang, yang ketiga dinilai oleh Amang Hutajulu, yang keempat dinilai oleh Inak Pakpahan, dan yang terakhir dinilai oleh Amang Fikar Simamora. Nah, adik-adik pada penasaran kan siapa saja pemenang dari lomba tersebut? Pada perlombaan yang pertama yaitu menghias telur Paskah. Kakak ucapkan terima kasih buat 25 anak sekolah minggu yang sudah mengirimkan video dan gambarnya. Siapa saja? Ada Adi Oscar, Avariela, Akasia, Iren, Eren, Luna, Elin, Adriel, Joshua Simanjuntak, Railan Simanjuntak, Yuga Sinaga, Yuni Sitanggang, Arta Pasaribu, Joan Simanjuntak, JJ Simanjuntak, Elena, Eleka, Bella Sitinjak, Kevin Sitinjak, Niki, Zero, ada Rafa Silayan, Aiko, ada Gresela, dan yang terakhir adalah ada Berliana Nababan. Nah, untuk juaranya, kategori yang pertama adalah dari usia 2 sampai dengan 4 tahun. Kakak bacakan ya dari juara ketiganya. Juara ketiga mendapat nilai 1995. Pemenangnya adalah Ade Oscar Sigalingging. Selamat ya Ade Oscar. Untuk juara kedua mendapat nilai 2026. Dimenangkan oleh Ade Zero Pakpahan. Selamat Ade Zero. Yang ketiga, ini dia yang Ade-ade pasti tunggu. Juara pertamanya mendapat nilai 2063. Selamat kepada Ade Avariela Silitonga. Oke, untuk kategori yang kedua usia 5 sampai dengan 6 tahun. Juara ketiga dimenangkan oleh Ade Eleka Simbolon dengan nilai 2077. Untuk juara keduanya mendapat skor 2081. Selamat kepada Ade Adriel Simamora. Dan yang terakhir, pasti ada penasaran kan siapakah juara pertamanya? Juara pertama mendapat 2117 oleh Ade Jessica Simanjuntak. Terima kasih adik-adik dan selamat buat adik-adik yang sudah memenangkan lomba tersebut. Untuk lomba yang kedua adalah membuat kartu Paskah. Membuat kartu Paskah ini kita ambil juara 1, juara 2, juara 3. Harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Nah, kakak ucapkan terima kasih kepada 17 adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan gambar dan videonya. Adik Gita, adik Cecilia, adik Shalomita, adik Arga, adik Jevanya, adik Domingo, adik Josia, adik Brian, adik Bintang Pasaribu, adik Jonathan Nababan, adik Deborah Sirait, Rafael Sirait, adik Mika, adik David Simbolon, adik Nathan, adik Yolanda, dan adik Kesia. Nah, saat ini kakak akan umumkan dari juara harapan 3 ya adik-adik. Juara harapan 3 mendapat skor 1785. Selamat kepada adik Bintang Pasaribu. Untuk harapan kedua dimenangkan oleh adik Yolanda Sinaga. Untuk harapan yang pertama dimenangkan oleh adik Domingo Simamora. Nah, ini kakak akan umumkan juara 3, 2, dan 1. Juara 3 dimenangkan oleh adik Gita Pakpahan dengan nilai 1797. Juara kedua dengan skor 1808 yaitu adik Cecilia Huta Barat. Dan yang adik tunggu-tunggu pasti juara pertama. Siapa juara pertamanya? Dengan skor 1824. Selamat kepada adik Shalomita Silitonga. Kakak ucapkan selamat ya kepada adik-adik yang sudah memenangkan juara tersebut. Untuk lomba yang ketiga yaitu membaca puisi tentang Paskah. Nah, kakak ucapkan kepada adik-adik yang sudah mengirimkan gambar dan videonya. Ada 7 partisipan. Yang pertama kakak ucapkan
Terima kasih kepada Ade Shalom, Ade Mora Syahaan, Ade Rodo, Ade Bima Hutajulu, Ade Kesyana Baban, Ade Jonathan Silaen, dan Devina Manulang. Dalam juara ini, kakak ambil 6 untuk juaranya. Juara harapan 1, harapan 2, harapan 3, juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, saat ini kakak akan membaca juara harapan ketiga dengan skor 1903 dimenangkan oleh Ade Shalom Lumban Tobing. Untuk juara harapan kedua dengan skor 1955 dimenangkan oleh Ade Rodo Ausinaga. Juara harapan 1 dengan nilai 2008 dimenangkan oleh Ade Mora Syahaan. Nah, kakak akan mengumumkan lagi juara 1, juara 2, dan juara 3-nya. Juara 3 mendapat skor 2024 dimenangkan oleh Ade Bima Hutajulu. Juara kedua dengan nilai 2031 Ade Devina Manulang. Dan yang terakhir kakak ucapkan kepada juara pertama dengan skor 2107, selamat kepada Ade Kesyana Baban. Nah, kakak ucapkan kepada yang sudah menang, yang sudah juara, kakak ucapkan selamat dan terima kasih buat adik-adik semua. Buat adik-adik yang mendapatkan juara, bagi adik-adik yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena kita semua adalah umat pemenang. Nah, adik-adik, kakak himbau adik-adik untuk semakin lagi giat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena kedepannya kakak akan mengadakan perlombaan lagi. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita dengar berkat dari yang dibawakan oleh Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai